kalau kamu tidak mampu, anil qiyam bihaqqi dinika, untuk menjalankan hak-hak agamamu dengan cara bergaul, dengan cara bermuamalah sama manusia yang ada di sekitarmu, kamu merasa tidak aman dari mereka, kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu dari mereka, fal uzlatu aula bika, maka uzlah lebih baik untuk di dirimu. Uzlah niku napa? Uzlah itu menyendiri, ndak gabung, ndak bersosial, menyendiri aja kamu. Kalau kamu ndak bisa menyelamatkan agamamu, ndak bisa istilahnya menunaikan hak-hak manusia di mata Allah Subhanahu wa taala, untuk baik sama mereka, untuk ngayomi mereka, untuk bersabar dengan mereka, untuk mendengarkan mereka. Uzlah, katanya di sini dikatakan kalau kamu tidak mampu untuk bersabar menunaikan hak-haknya Allah taala di antara manusia, fal uzlatu aula bik, maka kamu lebih baik menyendiri. Lebih baik kamu menyendiri. Tapi menyendiri yang dimaksud di sini, uzlah itu macam-macam. Uzlah itu ada kaitannya dengan tempat, ada kaitannya dengan waktu, ada uzlah muakotan, ada uzlah yang cuman penggalan waktu, ndak semuanya. Karena kalau full, seseorang full 100% hidupnya ndak mau serawung sama manusia, ini bukan cara hidupnya manusia. Ini bukan cara hidupnya manusia. Kalau mau seperti itu silahkan pindah ke hutan. Kalau mau seperti itu, ada orang-orang pilihannya Allah Ta'ala yang memang mereka itu mau beruzlah, memang fokus untuk mendekatkan diri sama Allah Ta'ala, ndak serawung, ya ndak kerja, ya ndak punya tanggungan loh ya, yang penting, ndak terus punya suami, seorang laki-laki misalkan punya istri, punya anak, terus karepe uzlah minggat nenggone gunung, ya anake bojone pripun, gitu. Anaknya, istrinya seperti apa kehidupannya, bukan uzlah. Kalau mau uzlah sendirian, seperti halnya Nabi Allah Khidir. Nabi Khidir ini seorang nabi, ada yang mengatakan seorang nabi, ada yang mengatakan seorang hamba soleh, yang dapat ilmu khusus dari Allah, ilmu yang untuk dirinya sendiri, bukan untuk disebarkan sama manusia, yang namanya ilmu hakikat. Namanya adalah ilmu hakikat. Seseorang yang dikasih kemampuan sama Allah Ta'ala melihat sesuatu bukan pada dohirnya, tapi dibalik itu semua. Makanya ketika jalan sama Nabi Musa, ada anak kecil laki-laki ganteng dewe dicekek sampai mati. Kalau ini secara syariat, kalau ini di mata agama, dosa gede, dosa besar. Tapi ternyata Allah Ta'ala ngasih ilmu kepada Nabi Khidir yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Beliau mampu melihat sesuatu di balik itu. Kenapa? Sampai ditanya sama Nabi Musa, apa salahnya anak kecil ini tadi? Katanya beliau, anak laki-laki ini nanti ketika gede bakalan murtad dan memurtadkan kedua orang tuanya. Dia sesat dan akan menyesatkan keluarganya. Mendingan tak pateni hidup, mendingan saya bunuh dia ketika dia masih kecil, jadi tidak kedosan. Nanti ibunya bakalan dapat ganti dari Allah Ta'ala, anak perempuan, tapi anak perempuan ini nanti akan bawa berkah bagi keluarga tersebut. Jadi kadang-kadang anak perempuan itu lebih baik daripada anak laki-laki. Bukan berarti kalau dua anak lanang dipuja-puja, kalau punya anak perempuan habis sekarang enggak musim yang seperti itu. Nah, karena kita difahamkan dengan agama. Jadi, Nabi Khidir ini sama Allah Ta'ala disuruh hidup menyendiri, tidak terus serawung sama manusia. Lah terus kalau serawung sama orang, iki engko nasibe ngene, iki nasibe engko ngene, iki nasibe ngene. Ndak karu-karuan gitu. Ini ndak apa-apa tak curi uangnya. Yang ini ndak apa-apa tak jarah hartanya. Yang ini ndak apa-apa tak bunuh. Yang ini kan ndak karu-karuan. Makanya sama Allah Ta'ala diungsikan uzlah. Ini orang-orang seperti ini harusnya uzlah, nggak serawung sama orang. Itu 100%. Tapi kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala ngasih waktu-waktu khusus bagi kita untuk beruzlah. Meskipun istilahnya uzlah itu ndak harus 24 jam. Tapi misalkan kita tengah malam dewean di atas sajadah ngaji, ngadu, doa, munajat sama Allah Ta'ala, ini kan uzlah. Emang kita butuh yang namanya uzlah, butuh me time istilahnya. Kita butuh waktu untuk diri kita sendiri sama Allah Ta'ala. Di dalam syariat bahkan juga ada, kayak halnya seorang perempuan kalau ditinggal wafat sama suaminya gitu, ada yang namanya iddah.
Apa itu iddah? Waktu di mana perempuan ini menyendiri, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh, meskipun istilahnya mau hadir perkara-perkara yang baik sekalipun tidak boleh. Harus full di rumah selama ada yang menafkahi, selama ada yang ngopeni, selama ada yang ngasih kebutuhan hari-harinya dia harus menetap di rumahnya. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ketemu sama laki-laki yang bukan mahram, tidak boleh dandan, tidak boleh pakai baju yang yang mencolok. Ini kan uzlah, ada di dalam syariat. Tapi uzlah ini harus lihat-lihat sikon, harus lihat-lihat waktu, harus lihat-lihat keadaan. Orang kalau mau uzlah ini harus melihat, pertama yang harus dilihat keadaannya dia, punya tanggungan apa enggak, punya sesuatu yang harus dia, kewajiban yang harus dia lakukan atau tidak. Lek enggak, silahkan. Tempat juga menentukan uzlah. Kalau kita berada di tempat yang maaf misalkan maksiat merajalela di situ, neng kene tempat pelacuran, di sini tempat judi, di sini tempat minum-minum, awake dhewe arep ngelingne malah kita nanti yang keseret. Misalkan, naudzubillah, misalkan kita yang bakalan keseret, ya harus uzlah. Misalkan, yo wis didol ae omah ning kene, pindah ke tempat, ke lingkungan yang lebih baik. Ke lingkungan yang lebih baik. Waktu juga menentukan, waktu untuk uzlah. Kalau kita masih berada di masa produktif, di usia-usia produktif, usia untuk kerja, usia untuk bersosialisasi, usia kalau misalkan sudah sepuh, umur 70 tahun atau umur 80 tahun, yang sudah ndak harus istilahnya, ndak harus rawung sama orang-orang, silahkan menyendiri di rumahnya, di atas sajadahnya, dipakai ngaji, dipakai dzikir, silahkan. Silahkan yang seperti itu. Jadi di sini uzlah itu napa? Uzlah itu berarti jalan keluar. Bukan untuk jadi gaya hidup, bukan untuk aku tak uzlah lah, aku tak mau serawong karo wong, omahku tak kunci terus, jangan ada orang namu, lek bodoh tak kunci yoan. Ini bukan untuk gaya hidup. Uzlah itu solusi. Kalau kamu ndak mampu, lingkunganmu buruk, tempatmu buruk, zamanmu buruk, zamanmu buruk, kamu ndak bisa. Kayak halnya para ashabul kahfi, ashabul kahfi itu 7 orang pemuda, masih muda-muda, masih muda-muda, bahkan anaknya pejabat-pejabat. Mereka ini orang-orang yang taat sama Allah Ta'ala, taat sama agamanya Nabi Isa. Tapi karena buruknya lingkungan, rajanya raja yang zalim, rajanya suka nyiksa rakyatnya, bahkan bunuhin orang-orang yang, jadi para penganut agama Kristen, para penganut agamanya Nabi Isa ini dibunuhin. Dai-dainya disalib, dai-dainya, ustadz-ustadznya itu disalib, di tiang salib. Jadi dipaku tangannya, dipaku kakinya, dipaku lengannya, hidup-hidup sampai mati. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai beberapa hari akhirnya mati. Digitukan. Jadi di lingkungan yang begitu buruk, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, kasih kami jalan keluar. Dikasih petunjuk sama, lari terus, fa'awi ilal kahf. Habis itu masuk ke gua, nyendiri kamu di situ, ibadah aja kamu di tempat tersebut, menyendiri. Ini namanya uzlah. Jadi uzlah itu lihat-lihat, bisa ada kalanya hukumnya wajib, ada kalanya uzlah itu hukumnya wajib. Uzlah seperti apa? Kalau kita ada di lingkungan yang buruk dan kita tidak bisa, kalau kita masuk, kita yang ke bawah. Kayak misalkan anak muda, konco-koncone senengane make sabu-sabu atau pecandu narkoba atau pecandu minuman keras. Kita temenan sama mereka. Anak muda ini temenan sama mereka. Tapi kalau dia masuk, kalau dia duduk, bukannya dia yang ngajai konco-koncone untuk keluar dari itu, tapi ke bawah. Berarti gimana ini uzlah di situ hukumnya apa? Wajib. Wajib keluar dari yang buruk seperti itu. Tapi ada kalanya hukumnya sunnah. Sunnah kalau apa? Sunnah kalau misalkan kumpulannya ini kumpulan baik-baik, tidak ada maksiat di situ. Koyok misalkan arisan, pian melo arisan di sini, ikut arisan di sana, ikut arisan kampung, ikut arisan desa. Di dalam itu tidak ada maksiat, yonda.
yo ndak totoan, yo ndak, pokoknya nggak ada kemaksiatan di situ. Gimana hukumnya? Tapi kalau misalkan waktu ini bisa kita pakai untuk melakukan kebaikan, lebih baik. Nggih, timbangannya yang seperti itu. Maka di sini uzlah atau keluar dari komunitas seperti itu hukumnya sunnah. Keluar kita dapat pahala, kalaupun kita masih gabung di situ ndak dosa. Lihat. Sunnah. Ada kalanya hukumnya mubah, nggih. Mubah nggih. Ini kalaupun kita serawung yo gitu-gitu aja, ndak pun juga ndak dipakai untuk ibadah. Maka hukumnya mubah. Nggih, hukumnya mubah. Ada kalanya haram, nggih. Haram itu kalau apa? Itu tadi kayak orang uzlah ndak mau ikut Jumatan, nggih, sampai ndak gelem Jumatan, ndak gelem sholat berjamaah, ndak mau istilahnya karena tanpa udzur syar'i, nggih, tanpa udzur syar'i kayak sakit dan lain sebagainya, itu udzur syar'i. Jadi ndak mau serawung di dalam hal-hal yang wajib bagi dia untuk melakukan hal. Bahkan di dalam satu kondisi misalkan ada orang punya ilmu, nggih, seseorang yang berilmu dan masyarakat ini butuh sama ilmunya dia, butuh sama spesialisasinya dia. Kok dia ndak mau bantuin orang-orang sekitarnya? Dosa. Nggih. Orang bisa sholat, ndak mau ngajarin sekitarnya sholat, dosa. Orang bisa ngaji, ndak mau ngajarin sekitarnya ngaji, dosa. Seorang dokter, nggih, bisa ngoperasi, bisa dijalui tulung buat ngobatin orang, ndak mau, dosa. Nggih, karena dia punya satu anugerah yang dianugerahkan sama Allah Ta'ala kepada dirinya dan tidak mau, sedangkan umat ini berhajat atau umat ini butuh sama ilmunya dia, butuh sama kemampuannya dia, dan dia tidak mau berbagi, itu hukumnya haram, dosa. Nggih. Bisa jadi uzlah itu dosa. Ya, bisa jadi hukumnya itu jadi macam-macam. Lihat-lihat kondisinya, lihat-lihat keadaannya. Uzlah itu solusi, nggih, solusi, bukan untuk gaya hidup. Fa'alaika biha fa fiha salamah. Nah, karena memang orang lek uzlahi selamat, ya toh, ndak serawung kok. Ya mesti selamat. Nggih, ndak nyakitin orang juga ndak disakiti. Ndak punya hak kepada orang dan ndak diambili hak dari orang lain. Fa in kanatil wasawis fil uzlah tujadibuka ila ma la yurdillahu ta'ala wa lam taqdir ala qam'iha bi wadha'ifil ibadat fa 'alaika bin naum. Lebih parah lagi. Nah, kalau orang sudah masuk di dalam uzlah, ini uzlah tadi dengan keadaannya, ada orang akhirnya beruzlah. Tapi ketika seseorang beruzlah sendirian, ini kan mikirnya biasanya mesti macam-macam, nggih. Mikirnya mesti macam-macam, seperti yang diceritakan sama Rasulullah. Ketika seseorang itu berpikir, nggih, ketika seseorang itu memikirkan sesuatu, di situ dia bertafakur, nggih, beribadah. Jadi uzlah ini karena Allah loh, nggih. Bukan uzlah terus dia ndak serawung sama orang tapi sing dilakukan perkara-perkara yang ndak baik, ini bukan uzlah namanya. Uzlah itu menghindari manusia untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada orang kok menyendiri tapi ndak melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, ini namanya bukan uzlah. Ndak ada pahala di dalam uzlahnya. Yo malah bahkan bisa jadi dia ndak mau serawung itu karena kesombongannya, nggih, aku ndak level karo wong-wong iki, saya ndak pantes. Bisa jadi karena males, bisa jadi karena sombong, bisa jadi karena merasa diri ini bukan seseorang yang pantas, rendah diri dan lain sebagainya. Nah, jadi uzlah ini dia nggak mau berkegiatan dengan manusia untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya uzlah. Nah, ketika seseorang itu beribadah karena sendirian, ndak enek sing diajak ngobrol, biasanya itu mikir-mikir. Seperti yang diceritakan sama Nabi, ada seseorang itu berpikir, mengatakan di dalam dirinya, man khalaqa hadza wa man khalaqa hadza wa man khalaqa hadza. Siapa ya yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan tumbuhan? Allah. Siapa yang menciptakan hewan? Allah. Siapa yang menciptakan diri saya? Allah. Kalau itu diterus-teruskan, nanti nyampe ke titik di mana dia nanya, wa man khalaqallah. Terus Allah siapa yang bikin?
Nah, di situ setan yang memainkan, nggih. Setan yang main-main, akhirnya mah mikir reno-reno, mikir sing aneh-aneh, mikir yang ini yang ndak boleh. Katanya fa in kanatil wasawis fil uzlah tujadibuka, kalau kamu di dalam uzlahmu berpikir dan kamu ndak mampu ngontrol pikiranmu yang seperti itu di dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, kamu ndak mampu untuk mencegah hal itu biwadhaifil ibadah, dengan macam-macamnya ibadah, fa'alaika bin naum, maka silahkan tidur aja, nggih. Uzlah diisi sama tidur, nggih, diisi sama tidur. Ndak ibadah, karena dia kalau ibadah mikirnya yang seperti itu, maka silahkan tidur. Fahadha ahsanu ahwalika wa ahwalina. Ini sebaik-baik keadaannya orang beruzlah. Idza ajasna anil ghanimah, kalau kita ndak mampu mengambil ghanimah, mengambil keuntungan, faradina bisalamah fil hazimah, maka berarti orang ini memilih untuk ridho dengan dengan yang namanya selamat lah, istilahnya menyelamatkan dirinya. Wa aksis bihali man salamatu dinihi fi ta'tili hayati. Tapi ini seburuk-buruknya, nggih. Tapi ini keadaan yang seburuk-buruknya seorang hamba ibadahnya kepada Allah Ta'ala itu dengan tidur, nggih. Dengan mengisi hari-harinya dengan tidur. Ini tempat yang paling rendah, nggih. Istilahnya cara ibadah yang paling rendah. Fitati hayatihi idzan naum akhul maut. Kenapa kok seperti? Karena tidur itu ya koncone mati, nggih. Kalau orang hidup tapi ngisi waktunya dengan tidur, ini kan piribun, separuh mati, urip tapi napas, nggih. Idzan naum akhul maut wa huwa ta'tilul hayy, dan dia berarti sudah menyia-nyiakan hidupnya, wal tihaku bil jamadat fa'alam dzalika tawaffaq insyaallah taala. Jadi ini semuanya harus kita fahami, harus kita ngertikan, nggih, bahwasanya uzlah itu ada di dalam syariat. Uzlah itu dibenarkan di dalam syariat, akan tetapi dengan cara yang bener, nggih. Dan uzlahnya ini lillahi ta'ala loh, nggih. Bukan untuk nuruti hawa nafsu, nggih. Aku wis males, aku serawong karo wong, aku tak neng omah ae, nggih. Ini namanya berarti napa? Berarti ngikuti hawa nafsunya. Di rumah diisi apa? Diisi ndelok TV, diisi ngelihat sinetron, lihat HP, main game dan lain. Ini bukan uzlah namanya, nggih. Bukan uzlah, tapi menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang sangat dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.